Ini yang harus selalu jadi renungan kita. Nabi Ibrahim saja yang pernah bohong 3 kali dimarahi oleh Allah. Kira-kira Allah kepada kita marah enggak nanti pada hari kiamat? Sementara dosa kita bukan cuma bohong saja sudah terhitung. Sudah terhitung Ustaz, cuma 3 truk. Salasat kadzabat. Makanya saya tidak terlalu yakin bahwa bohong itu, apalagi dalam Syiah, bohong itu wajib. Jadi aneh malah. Dalam kitab-kitab Syiah disebutkan innahu la imana liman la taqiyalahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak pernah taqiyah. Jadi kalau tidak berdusta itu tidak beriman. Jadi bohong itu bukti iman, begitu. Padahal Nabi Ibrahim pernah bohong 3 kali saja dimarahi. Pada karahunna dan menerangkan ketiga bohong itu Abdul Hayyan, Abu Hayyan fil hadis, dalam hadis. Jadi dalam hadis lain dijelaskan bahwa bohong Nabi Adam itu yang pertama, Nabi Ibrahim itu yang pertama ketika dipaksa harus menyembah berhala oleh bapaknya Azar, yang bukan hanya penyembah berhala. Azar itu adalah produsen berhala. Nabi Ibrahim waktu itu tidak ada alasan kecuali pura-pura sakit. Ini saklimun, aduh enak badan pak. Selamat tidak menyembah berhala dengan cara berdusta. Kan orang di Osok kata hari itu teh, ayo diajak ngaji ke geringan dekening. Bawa sih alah dari eta. Padahal itu ya teteh. Pura-pura sakit diajak ngaji. Hanya bedanya kalau Nabi Ibrahim bohong itu dipaksa untuk durhaka, ini mah diajak bener nggak bohong kan ya gitu. Bohong yang kedua Nabi Ibrahim itu waktu yang menghancurkan berhala. Lalu ditangkap oleh Namrud. Ketika diinterogasi ditanya, anta fa'alta hada bi alihatina ya Ibrahim. Ibrahim, kamu yang telah berbuat kepada Tuhan-Tuhan kami ini, kesembahan kami ini. Nabi Ibrahim kan mestinya kalau waktu itu jujur mengatakan benar, berhala ini saya hancurkan. Tapi Nabi Ibrahim waktu itu menjawab, bal fa'alahu kabiruhum, patung yang gede-gede yang melakukannya. Fas'alu minkum yang tikun. Kalau tidak percaya silahkan tanya. Kalau menurut kita rasanya itu mah bukan bohong ya. Itu mah ngajak mikir. Orang sekarang menyebutnya dialog intelektual. Musikkan pikir, menggerakkan akal. Karena akhirnya si Namrud juga ada kesadaran. Sampai dia ngomong kepada Nabi Ibrahim, bagaimana bisa ditanya? Kan nggak mendengar, nggak bisa ngomong. Kata Nabi Ibrahim, atuh kalau tahu mah kenapa diminta-minta? Pakai acio atau tolok. Tapi Pak, ternyata yang namanya bohong tetap saja bohong. Nabi Ibrahim dimasalahkan persoalan yang tadi. Yang ketiga, ketika istrinya dirampas oleh Raja Namrud. Di Sahih Bukhari dijelaskan ketika Nabi Ibrahim berjalan dengan Siti Sarah, ketemu dengan tentara Namrud. Tentara itu masuk ke istana, lapor kepada bosnya sambil mengatakan, inna hahuda rajulun ma'hum ra'atun min ahsanin nas. Di jalan ada seorang pemuda bareng dengan perempuan cantik sekali. Kayak apa? Alah, pokoknya selangit setengah dah. Arsul wilayah, coba tangkap, bawa kemari. Nah, Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah dibawa, digiring, dihadapkan ke hadapan raja. Sang raja bertanya, man hiya? Ini perempuan yang bersama kamu siapa? Mestinya Nabi Ibrahim waktu itu menjawab, hormati istriku, istri hamba. Tapi entah dengan pertimbangan apa, Nabi Ibrahim malah menjawab, ukhti, saudaraku. Memang para ulama menebak-nebak juga.
Mungkin Nabi Ibrahim waktu itu dalam rangka mencari selamat, sebab kalau sudah ditanya begitu, raja sudah naksir lalu diaku sebagai istrinya, biasanya istrinya diambil, suaminya kalau tidak dibunuh dipenjara. Dengan mengaku saudaraku, maksud Nabi Ibrahim saudara dalam arti saudara seiman, seagama. Tapi raja pikirannya kalau yang namanya saudara, ya saudara. Makanya Nabi Ibrahim suruh pulang, Siti Sarahnya diambil. Ini bohong yang ketiga. Di akhirat dipermasalahkan sampai Nabi Ibrahim dimarahi. Makanya Nabi Ibrahim juga berkata sama, nafsi, nafsi, nafsi. Jangankan menolong kalian, aku juga butuh pertolongan. Idhabu ila ghairi, pergi kepada yang lain saja. Idhabu ila Musa, pergi sana tuh sama Nabi Musa. Fayatuna Musa, kemudian manusia akan mendatangi Nabi Musa. Fayakuluna, dan berkata, ya Musa, wahai Musa, anta Rasulullah, engkau adalah Rasul Allah. Faddalakallahu birisalatihi, Allah telah melebihkan, mengutamakan engkau dengan kerasulannya. Wa bikalamihi alan nas, dan dengan pernyataan, perkataan, pembicaraan Allah atas manusia, maksudnya atas kamu. Kamu mah manusia yang pernah diajak ngobrol langsung oleh Allah di Gurun Sinai. Makanya Nabi Musa mendapat sebutan kalamullah, nabi yang pernah diajak kalam, diajak bicara. Permohonannya sama, isma'lana ila rabbika ala tara ila manahnu fi. Jawabannya juga sama, fayaqulu inna rabbi qad ghadibal yaum ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu wa lam yaghdab ba'dahu mislahu. Kenapa Nabi Musa dimarahi? Nah ini kata Nabi Musa, wa inni qad qataltu nafsan, aku pernah membunuh orang. Lam umar biqatliha, yang aku tidak disuruh untuk membunuhnya. Kapan Nabi Musa membunuh orang? Dalam kisah Nabi Musa kan, ketika Nabi Musa keluar dari istana pada suatu hari, bertemu dengan dua orang yang sedang berkelahi. Yang satu adalah pemuda Bani Israel, satu keturunan dengan Nabi Musa, satu bangsa, satu marga. Yang satu lagi pemuda bangsa Kipti, yang satu golongan, satu ras dengan Fir'aun. Oleh Nabi Musa dipisah, tapi mungkin misahnya ada sentimennya. Jadi ketika dipisah, entah bagaimana dipukul, rupanya si pemuda Kipti itu langsung melepak mati. Ya Pak Nabi Musa, laut aja belah, apalagi cuman manusia. Makanya Nabi Musa mengaku, saat aku pernah membunuh orang, padahal tidak disuruh untuk membunuhnya. Oleh Allah digugat, dimasalahkan. Nafsi, nafsi, nafsi sama. Jangankan menolong kamu sekalian, diriku juga butuh. Idhabu ila ghairi, pergi kepada yang lain saja. Idhabu ila Isa bin Maryam, pergi sana sama Nabi Isa putra Maryam. Fayatuna Isa, orang-orang akan mendatangi Nabi Isa. Fayakulun, dan akan berkata, ya Isa, anta Rasulullah, engkau adalah Rasul Allah. Wa kalimatuhu, dan keputusannya, alqaha ila Maryam, telah disampaikan kepada Siti Maryam, hamil dalam keadaan masih perawan. Wa ruhun minhu, dan ruhnya juga dari Allah. Wa kallamtan nasa, dan engkau bisa ngomong dengan manusia fil mahdi sobiyya, ketika masih bayi di dalam buayan. Permohonannya sama, isma'lana ila rabbika ala tara ila manahnu fi. Jawabannya juga sama, fayaqulu Isa, inna rabbi qad ghadibal yaum ghadaban
lam yaghdab qablahu mislahu qattun, sama sekali qattun itu, wala yaghdaba ba'dahu mislahu. Hanya khusus untuk Nabi Isa, Nabi walam yadkur dzamban, tidak menyebut apa kesalahannya. Nabi Isa juga menjawab nafsi, nafsi, nafsi. Idhabu ila ghairi, pergi kepada yang lain saja. Idhabu ila Muhammadin, sana pergi kepada Nabi Muhammad. Fayatuna Muhammadah, mereka kemudian mendatangi Nabi Muhammad. Fayakulun, mereka berkata, ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah, wa khatamul anbiya, dan engkau adalah penutup para nabi. Wa qad ghafarallahu laka, dan Allah telah mengampuni engkau. Ma di sini apa-apa dalam arti dosa. Dosa taqaddama yang telah lalu, apa-apa bisa taqaddama yang telah lalu, min dambika dari dosamu, wa ma ta'akhkhara, dan apa-apa yang kemudian. Nabi Muhammad ini nabi yang diberi dimaksum, sehingga terbebas, terjaga dari keterlibatan dengan perbuatan dosa. Isma'lana ila rabbika, sama permohonannya, mintakanlah pertolongan bagi kami kepada Tuhanmu. Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah engkau memperhatikan keadaan kami? Nah, Nabi Muhammad tidak menjawab, malah fa'antoliku, lalu aku, kata Nabi Muhammad, akan pergi, fa'atiya tahta arsy, aku akan datang di bawah arsy, fa'aqau sajidan li rabbi, lalu aku sujud kepada Tuhanku azza wa jalla. Summa, kemudian yaftahullah alayya, Allah membukakan kepadaku, min mahamidihi, dari segala pujinya, wa husnus sana, dan sanjungan yang baik alaihi kepadanya, syai'an, sesuatu, lam yaftahu ala ahadin qabli, yang tidak dibukakan atas seorang pun sebelum aku. Summa yuqalu, kemudian dikatakan, lalu Allah akan berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad, irfa ra'saka, angkat kepalamu, maksudnya tangan, tadinya kan sujud, sal, mintalah, tu'tahu, pasti aku akan memberinya. Wasfa, mintalah syafaat, mintalah pertolongan, tusfa'u, pasti aku memberi syafaat. Fa'arfa'u ra'si, lalu aku akan mengangkat kepalaku, aku akan bangkit. Fa'akulu, lalu aku akan berkata, ummati ya Rabbi, itu yang diminta oleh Nabi, selamatkan umatku wahai Tuhanku. Fayuqalu, lalu diperintahkan, ya Muhammadu, wahai Muhammad, adkhil, masukkanlah, min ummatika, dari umatmu, man la hisab alaihim, orang-orang yang tidak perlu mendapat hisaban atas mereka. Maksudnya orang-orang yang dihisabnya ringan, sebab tidak ada orang yang tidak mengalami hisaban. Sebab Nabi dalam hadis lain pernah bersabda, man husiba udziba, barang siapa yang dihisab akan disiksa. Siti Aisyah kaget dengan pernyataan Nabi itu. Lalu kata Siti Aisyah, bukankah Allah dalam Al-Quran berfirman, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisabai yasiro, barang siapa yang menerima catatan amal dengan tangan kanan, mereka akan dihisab dengan hisaban yang ringan. Pertanyaannya ringan-ringan, tidak berat-berat. Lalu Nabi bersabda, maksud aku man nuqisa udziba, barang siapa yang dihisabnya susah berbelit-belit akan disiksa. Jadi makanya di sini kalimat man la hisaba alaihim itu bukan orang yang sama sekali tidak dihisab, karena menurut syarat Al-Quran semua orang akan kena hisaban, tapi ada yang dihisab dengan ringan. Kalau boleh saya ibaratkan copet,
ketika diperiksa oleh polisi menjawabnya lancar, jujur, kan cepat tuh pemeriksaannya. Kalau copet berbelit-belit kan, bos-bos keplok, beletuk gitu.